Wahai dosen Indonesia, kolega saya, kerabat saya, dosen Indonesia, semoga selalu sehat, selalu dan semangat dalam berkarya, memajukan Indonesia melalui pendidikan tinggi. Sehat ya kampus utama. Di channel ini Kampus Kita Viewpoint ya, yang berisi dengan karir, tips, inspirasi dosen ya. Kita bersama-sama berbagi bagaimana memajukan pendidikan tinggi ya melalui kampus nih. Nah, topik kita kali ini kita akan membahas hambatan ya atau tantangan deh ya menjadi guru besar dari sisi publikasi. Nah, seringkali teman-teman ya itu mengeluhkan kalau pendidikan ya atau pengajaran mungkin bisa ya ditentukan atau dilakukan lewat ya mengajar ya, mungkin membuat buku gitu ya terkait dengan atau modul-modul ya, modul-modul mata kuliah gitulah kira-kira bisa di situ ya. Tapi kalau untuk yang penelitian ya kaitan sama publikasi ini seringkali menjadi momok sebenarnya. Nah, untuk itu saya ingin sampaikan ya, mengajak ke teman-teman, makin tinggi jabatan akademik atau jabatan fungsional ya dari asisten ahli, ya, lektor kepala dan guru besar itu aspek penelitian publikasi itu makin tinggi, ya, makin besar porsinya gitu ya. Nah, bahkan untuk guru besar udah sampai 45% gitu. Nah, untuk itu teman-teman ya harus fokus di situ, prioritaskan di situ. Ya, kalau yang pendidikan itu mungkin nanti bisa dikejar lah. Tapi kalau penelitian ini kita perlu kejar dulu. Kejarnya lebih susah gitu. Nah, gimana caranya ya? Saya mendorong teman-teman ya untuk mengikuti hibah-hibah penelitian. Baik itu mungkin kalau di kampus ada hibah internal ya, silahkan. Atau juga hibah-hibah dari Kemendikbud, Ristek, Adikti ya. Nah, ikutin itu hibah-hibahnya, atau mungkin dari LPDP ya, kalaupun LPDP mungkin sudah lebih tinggi requirement-nya ya, persyaratannya, tapi ikuti itu. Dan banyak juga funding agency lain atau bahkan yang internasional. Nah, dari situ ya, karena dalam setiap penelitian itu biasanya mempersyaratkan publikasi, dan publikasi itu yang baik gitu ya, Anda terlatih untuk publikasi ya, melakukan penelitian dengan tim tentunya ya, dengan tim. Nah, kalau Anda menjadi ketua peneliti ya, tentu Anda sudah punya nih pasukan-pasukannya, kolega-kolega lain ya, sama dosen. Nah, kolega lain itu belum tentu yang lebih rendah gitu ya, kapasitas akademik dari Anda, bukan ya. Bisa jadi itu juga mungkin lebih tinggi ya, bahkan mungkin guru besar, dia kan membina juga ya, membina, tapi ingin Anda yang di depan, boleh saja. Dan juga mengikut sertakan mahasiswa gitu ya. Ini kalau yang sudah S3 mungkin punya bimbingan minimal S2 atau S1 ya, atau bahkan bimbingan S3 sekalipun. Nah, ini bisa diikut sertakan. Nah, iklim penelitian ini ya bagian dari memantaskan diri ya kita sebagai calon guru besar gitu ya. Itu harus bisa memanage risetnya, kemudian memanage kelompoknya, kelompok risetnya, ya, komunikasinya, substansinya, hingga publikasinya nanti seperti apa. Nah, ini termasuk leadership ya, academic leadership, khususnya dalam research ya, uh, kepemimpinan dalam penelitian itu penting. Nah, setelah menjadi ketua-ketua riset, atau ya kalau nggak bisa jadi ketua, jadi anggota dulu ya. Jadi anggota, nanti belajar dari ketuanya gitu. Nanti pada penelitian berikutnya, kesempatan yang lain bisa mencoba menjadi ketua. Oke. Nah, yang kedua adalah melakukan publikasi itu sendiri. Nah, melakukan publikasi ini saya ingin sampaikan ya. Lihat dari jenjang jabatan akademik kita. Yang paling mudah, kita kan perlu melakukan strategi gitu ya. Apakah jenjang akademik kita apa? Kalau kita asisten ahli, persyaratannya apa? Ya kan? Kan tidak serumit kalau kita lektor atau lektor kepala gitu kan. Nah, saran saya, lakukan publikasi sesuai dengan jenjang jabatan akademik kita yang memudahkan kita. Lama-lama kita akan meningkat gitu ya. Nah, Prof, apakah tidak boleh kalau memang saya mampu, saya akan langsung misalnya membuat artikel jurnal ilmiah ya, yang ber-SJR tinggi, nanti kita masukkan ke jurnal, boleh saja, nggak ada masalah. Nah, tetapi semua punya konsekuensi. Nah, kenapa? Kalau yang jurnal yang SJR-nya tinggi, biasanya kan lebih rigid, reviewnya ya lebih tajam gitu ya. Kemudian
butuh waktu, mungkin banyak yang antri di jurnal itu gitu ya. Nah, ini harus dipertimbangkan. Nah, menurut saya, sedangkan di sisi lain kalau yang jurnal-jurnal yang sesuai dengan jabatan fungsional kita, misalnya kalau asisten ahli kan bisa ya di jurnal nasional terakreditasi Sinta ya, 3456 juga udah boleh gitu ya. Nah, tidak harus 2 gitu. Nah, ini dibuat dulu gitu ya. Buat dulu, masuk di situ mungkin juga bisa lebih cepat. Uh, lambat laun ya, kemudian itu bisa meningkat. Nah, kalau mau kasih challenge ya, tantangan ke Anda, terutama untuk yang sudah lektor nih ya, mau saya jurnal internasional dong gitu ya, yang bereputasi, yang SJR-nya wah 0,4, 0,5, di atas 0,25 misalnya gitu ya. Silahkan sesuaikan dengan bidang kita. Nah, kalau kita sudah berusaha dari level yang sesuai dengan jabatan fungsional kita, terbiasa, juga mungkin tambahkan juga mungkin kuantitinya ya. Lama-lama itu nanti kita akan tahu ya bagaimana menulis jurnal dengan kualitas yang baik. Tetapi yang saat ini misalnya sudah punya kompetensi ya, jurnal saya udah bagus, saya udah bisa menulis dengan di jurnal yang berimpact factor tinggi gitu ya. Silahkan itu diteruskan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kita jangan ya harus berpikir lebih strategis, artinya ya, kalau kemampuan kita pada saat ini nih misalnya masih di bawah ya, kita mau memaksakan terlalu tinggi. Nah, sedangkan perlu ada capacity building kita kan. Nah, kalau kita perlu ya istilahnya pembelajaran ya untuk membuat artikel itu secara ya bertahap, lama-lama menjadi lebih baik gitu ya. Nah, itu saja. Jadi daripada nanti Anda frustrasi langsung ke tempat yang tinggi kemudian ditolak gitu ya, kemudian Anda membuat Anda berhenti ya, Anda nggak meneruskan langkah Anda, itu bahaya gitu. Tapi kalau mental Anda udah siap, oke, saya tuju ke impact factor yang tinggi dulu. Habis itu nanti turun lagi yang bawahnya, cari lagi bawahnya lagi kalau misalnya nggak keterima. Apasnya terakhirnya baru yang ke di Sinta 3456 misalnya gitu. Ya oke, itu nggak apa-apa ya. Jadi yang saya ingin sampaikan perlu lebih strategis melihatnya ya, dengan asumsi bahwa kalau yang jabatan fungsional lebih rendah akan lebih cepat masuk ke jurnal terakreditasi Sinta 3456 ya dibandingkan dengan yang internasional ya, yang apalagi yang berimpact factor tinggi. Nah, itu ya. Jadi dari aspek penelitian sebenarnya tidak susah-susah amat. Yang penting kita memiliki satu langkah yang strategis ya, yang benar-benar kita lakukan mengikuti penelitian-penelitian, apakah itu sebagai anggota atau kita bahkan sebagai ketua peneliti. Yang kedua, kita mencoba melakukan publikasi-publikasi sesuai dengan jabatan fungsional kita, sesuai dengan kompetensi kita, kemampuan kita. Nah, yang terakhir dalam konteks publikasi adalah kita coba menjadi co-author. Kita menjadi penulis pendamping. Nah, ini dengan para mitra kita, baik itu di dosen di kampus kita, kolega kita, atau di kampus lain, atau bahkan yang di luar negeri ya, yang memiliki kaliber yang lebih hebat dari kita. Nah, kita bisa belajar. Kita bisa bagi-bagi tugas ya. Kita sampaikan juga kepada mereka, pada beliau-beliau ini, wah saya mau belajar menulis, boleh nggak saya menjadi co-author dari Bapak atau dari Prof ya, dari Ibu gitu ya. Nah, ini menjadi penting sekali. Jadi kita bisa menyerap ilmunya, tahu cara-caranya, tekniknya seperti apa. Lambat laun kita bisa ya nanti menulis sendiri atau membentuk tim sendiri atau menjadi penulis pertama dan penulis korespondensi, sehingga bisa menjadi paper kunci ya, syarat kunci untuk kita mencapai guru besar pada waktunya nanti atau pada lektor kepala ya atau lektor gitu, sesuai dengan tahapan jenjang akademik yang akan kita raih. Nah, itu ya teman-teman. Jadi yang penting kita konsisten melakukan langkah-langkah secara bertahap ya. Kemudian pantang menyerah tentunya dalam melakukan penelitian dan publikasi. Semoga memperlancar Anda yang saat ini sedang berjuang meningkatkan angka kredit Anda untuk naik jabatan akademiknya. Sukses buat teman-teman semua ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, dan juga like dan share kepada kolega dosen yang lain. Ajak ya kolega dosen yang lain. Oh ya, saya ingatkan juga ya, saya sedang menggerakkan nih ya, mengkampanyekan ya, itu tentang gerakan meraih ya 1000 guru besar untuk Indonesia. Nah, tidak harus yang sudah lektor kepala, tapi kalau yang baru dari rangka pengajar bahkan atau
asisten ahli, wah saya ingin juga nih, gimana caranya bisa mencapai guru besar dalam 10 tahun, dalam 20 tahun. Nah, kita ingin suatu usaha yang sistematis, silahkan yang Anda berminat, tuliskan, kirimkan pesan di sini ya, dengan mungkin status jabatan akademik Anda yang terakhir. Nanti kita akan diskusikan langkah berikutnya. Baik, terima kasih, sukses buat Anda semua, para dosen Indonesia, untuk memajukan Indonesia melalui pendidikan tinggi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.